Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep kalio ayam campur kentang yang enak banget. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi, ketupat, ataupun lontong. Kita siapkan ayam, aku pakai bagian sayap ya. Nanti Flavis bisa pakai bagian yang mana aja, rasa Flavis di rumah. Sekarang kita siapkan juga bahan lainnya. Di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya kita potongnya gede-gede aja ya. Kalau sudah ini kita sisihkan juga, rendam dulu di air biar nanti nggak kemeliru, nggak biru, nggak hitam gitu maksudnya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu basahnya. Sini ada cabai merah keriting, kunir, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ada bumbu sedikit. Kalau sudah ini mau kita sisihkan. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Ini sambil menunggu, di sini kita mau siapkan ada bumbu keringnya. Di sini kita pakai ada kayu manis, terus ada kapulaga, terus ada merica, kembang peka atau bunga lawang, dan juga ada cengkeh, dan juga di sini kita mau pakai jinten. Ini mau kita haluskan. Kalau misalnya nanti sudah halus, ini mau kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah tadi kita tumis. Tapi tunggu bumbunya ini wangi dulu ya, baru kita masukkan bumbu keringnya tadi. Lalu tambahkan juga ada daun kunyit. Di sini kita tambahkan juga ada daun jeruk, terus ada serai, salam, dan juga ada jahenya. Di sini kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, sudah tanek bumbunya, baru di sini kita akan masukkan ayamnya. Begitu ayamnya masuk, kita bolak-balik, biarkan nanti ayamnya rodok kering dulu, biar ngeresep dulu sama bumbunya. Baru kita akan masukkan santannya. Kalau santannya udah masuk, kita aduk-aduk, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak ya enggak apa-apa, karena bumbunya juga udah gurih, buket. Nah ini mau kita masak, tapi harus sering diaduk Flavis, karena kita akan pakai santan. Apalagi ini tadi aku santannya santan meres sendiri, santan segar, jadi harus lebih sering diaduk. Karena santan segar itu lebih gampang pecah dibandingkan santan instan ya. Nah kalau misalnya ayamnya sudah setengah mateng, baru nanti kita akan masukkan kentangnya. Terus kita masak lagi bareng, sampai nanti kentangnya empuk, ayamnya empuk, bumbunya gurih, udah ngeresep banget. Nah ini mau siap kita sajikan di meja makan. Udah, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Karena tadi rempah-rempahnya tuh komplit banget ya. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng genjer atau daun centongan. Ini rasanya enak banget. Tadi bagian ujungnya sudah aku buang ya. Nah ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Ini nanti nggak perlu direndam dulu pakai air panas untuk bisa lemes ya. Kalau nanti kita masaknya mau pakai tempe semangit, itu bikin nanti si daun ini jadi lemes ketika dimasak. Kalau sudah dipotong-potong nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, di sini kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah kedelai. Wah ini udah favoritnya Flavi Kasih. Kemudian untuk bumbunya di sini kita akan pakai lombok rawitnya yang banyak biar nanti pedes. Selain ada lombok rawit atau cabai rawitnya, di sini kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Kemudian dan juga ada bawang merah. Udah rasanya udah lombok bawang brambang aja udah cukup. Yang penting nanti kita tambahkan juga ada tempe semangit. Ini kunci masakannya biar nanti enak wangi Flavis. Ini mau dimasak pakai kangkung ya enak, mau pakai tumisan genjer kayak gini ya enak. Itu bikin nanti si daun genjer itu jadi lemes gitu, memes gitu begitu kita masak. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai tempe semangit, bisa juga digantikan pakai tauco. Cuman di Kebumen kan nggak ada tauco, Flavis susah banget nyarinya. Ya alternatifnya pakai tempe semangit aja. Sekarang kita gongsong dulu bawang brambangnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, sini kita akan masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti tempe semangitnya rodok kemasak dulu.
Jadi jangan dimasukkan bahan-bahannya, kita gongsong dulu sampai semangitnya. Di sini kita tambahkan juga ada udang rebon Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu jauh lebih gurih dan juga wangi banget. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan godong genjernya dan juga kecambahnya sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama, tapi daun genjer atau daun centongan ini sebentar banget matang. Jadi cuma diaduk-aduk sebentar. Habis itu tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Udah begini aja masaknya Flavis, simple banget. Warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Udah sarapan pagi pakai nasi, terus pakai oseng-oseng kayak gini, udah nggak perlu lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari bebek. Udah lama banget aku tuh nggak bikin resep masakan dari bebek. Hari ini aku bikin 2 resep masakan. Ini tadi aku beli bebeknya 2 ekor Flavis. Yang satu aku potong jadi 4 bagian. Yang satu lagi aku potong kecil-kecil karena nanti yang 4 bagian mau aku bikin bebek lombok hijau. Yang satu lagi mau aku bikin bebek goreng original. Sekarang kita siapkan ada bumbu-bumbunya di sini komplit banget. Pokoknya nggak boleh pelit bumbu kalau mau bikin resep bebek. Kalau sudah halus di sini kita akan gongsong dulu bumbunya, jadi nanti biar benar-benar wangi banget dan juga gurih banget. Sini kita juga akan tambahkan lagi aromatik lainnya, ada salam, laos dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi, kita gongsong lagi sampai nanti bumbunya mateng. Kalau sudah mateng kita masukkan bebeknya. Ini semuanya kita ungkep jadi satu Flavis. Jangan lupa diaduk-aduk. Nah, ini nggak boleh dikasih air dulu Flavis, jadi mau kita masak dulu, aduk-aduk dulu sampai nanti bebeknya kaku dan sudah berubah warna seperti ini. Baru kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa dan juga air. Nah, kalau masak bebek ini nih Flavis memang harus sabar. Jadi kita masak pakai api kecil banget. Ini aku rebus selama 2,5 jam pakai apinya kecil aja. Jadi nanti biar bumbunya bener-bener ngeresep sampai dalam dan juga dagingnya empuk banget. Nah, ini hasilnya Flavis setelah kita ungkep selama 2,5 jam. Ini walaupun diungkep lama tapi nggak asat banget ya karena apinya benar-benar kecil. Ini sudah empuk nih, udah aku pisahin ya. Yang tadi aku potong kecil-kecil dan juga aku potong jadi 4 bagian. Ini kuahnya masih ada sedikit, nanti mau tak pakai ngungkep tahu sama tempe. Nah, sekarang kita akan bikin bebek goreng originalnya dulu. Kalau yang nanti bebek goreng lombok hijaunya di video lain ya, karena kalau di video jadi satu takutnya kepanjangan, jadi aku pisah videonya. Nanti kalau misalnya sudah tayang aku taruh di deskripsi box. Nah, ini mau kita goreng bebeknya yang tadi sudah kita ungkep. Cara gorengnya juga gampang banget, tapi tinggal kita ambil wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita goreng. Jangan lupa nggak perlu lama-lama gorengnya, tapi sebentar aja udah mateng kayak gini. Dan ini mau kita goreng lagi sisanya. Ini tadi sak cekernya, sak kepalanya, sak jeroannya Flavis itu tak masak semuanya karena semua bagian bebek itu enak kecuali ususnya tadi aku buang. Nah, ini sudah matang, siap kita sajikan dengan nasi dan juga aneka lalapan. Yang penting ada sambal. Ini aku pakai sambalnya sambal bawang yang mentah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, hari ini kita mau bikin resep masakan telur tomat. Ini rasanya enak banget. Bikinnya itu cuma cemplung sereng aja udah mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan telur, kemudian telurnya kita kocok rata seperti ini. Kalau sudah kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita geprek aja. Kemudian setelah ini siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya separuh aja ya. Nanti kalau satu kebanyakan. Kemudian kita iris tipis-tipis. Jangan lupa dikopek-kopek gitu ya biar nanti nggak gempel. Kemudian di sini aku mau siapkan juga daun bawang. Ini potongnya panjang-panjang ya.
Kemudian di sini kita akan siapkan tomat. Ini tomatnya agak banyak. Kemudian tomatnya kita akan iris. Aku agak gede-gede ngirisnya ya. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin sausnya. Pertama-tama pakai saus tiram, kemudian saus sambal. Kalau bagi Flavis yang nggak suka pedas boleh pakai saus tomat. Tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, tapi hari ini aku nggak mau pakai karena rasanya udah gurih dan enak banget. Tambahkan lagi sedikit air, aduk rata. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan telurnya. Nah, di sini telurnya aku mau scramble-nya itu nggak sampai yang hancur banget, tapi jadi nanti masih agak gendut-gendut gitu hasilnya. Nah, aduknya pelan-pelan aja kayak gini Flavis. Dan untuk gorengnya itu nggak boleh sampai yang kering. Jadi teksturnya itu kalau aku ngomong tuh masih kayak agak basah gitu loh Flavis. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini. Ini sudah cukup matang, nggak boleh lebih dari ini. Kemudian kita sisihkan, kita akan siapkan wajannya lagi, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang-bawangannya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita akan masukkan tadi ada tomat dan juga daun bawang. Aduk-aduk. Nih masaknya nggak boleh lama-lama Flavis, asal sering gitu aja. Kemudian masukkan sausnya, aduk sebentar biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin telurnya. Nah, telurnya sudah masuk, tinggal diaduk-aduk sebentar aja nih, nggak perlu lama-lama lagi masaknya, biar nanti sayur-sayuran itu masih seger pada saat disajikan. Ini rasanya enak, gurih, tapi nggak bikin enak Flavis. Aku suka banget ini, aku pakai untuk menu sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Jadi kadang-kadang malah nggak pakai nasi, cuman kayak gini aja Flavis aku gadoin gitu. Itu rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau misalnya Flavis maamnya tuh masih panas-panas ngebul kayak gini. Pokoknya kalau menu ini tuh enaknya memang maamnya tuh masih panas-panas, nanti kalau udah dingin itu nanti nggak terlalu enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening. Atau kalau tempat Flavikasi itu ngomongnya tegean. Ini aku mau nege godong katuk yang enak dan juga seger banget. Ini kebetulan tadi beli di pasar juga daunnya masih seger banget, nyenengin banget kalau lihat daun-daunan masih seger kayak gini Flavis. Rasanya tuh sayang gitu mau dimasak. Ini daun katuknya karena masih muda-muda jadi mau tak arah semuanya, tak ambil semuanya maksudnya. Nah, cara ngambilnya seperti ini Flavis, tinggal ditarik aja. Kalau sudah nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Dan di sini kita siapkan bahan lainnya. Kita mau tambahkan jagung manis. Wah, udah kesukaan anak-anak di rumah ini. Ini kita potong-potong. Nah, tambahkan juga cambah dele. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja ya. Di sini ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Terus kita mau pakai kencur. Ada juga beberapa orang yang mungkin lebih suka pakai kunci. Itu juga boleh banget, nggak apa-apa, sama-sama seger nanti jangan beningnya. Jangan lupa juga nanti kita tambahkan godong salam biar makin wangi lagi. Sekarang kita rebus dulu jagungnya, siapkan air mendidih, masukkan jagungnya, kemudian masukkan bumbu-bumbunya, tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk. Kita tunggu sampai jagungnya nanti matang. Kalau sudah matang, di sini kita akan masukkan cambahnya dan juga godong katuknya. Kita masak. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja karena daun katuk itu sebentar banget matang. Cambahnya juga sebentar banget matang. Ini kita tinggal tunggu mendidih. Setelah mendidih berapa saat, ini mau kita angkat. Nah, kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget, seger banget, warnanya juga cantik banget. Dah, ini udah cocok banget mau kita makan saat cuaca dingin ataupun cuaca panas. Nanti kalau mau tambahkan tempe goreng, wah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang seger, yang berkuah. Pertama-tama di sini kita siapkan sawi hijau atau cesim. Ini bagian ujungnya kita buang. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nanti dicuci sampai bersih ya. Bila perlu tuh direndam dulu pakai garam. Habis itu baru dibilas lagi. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel. Flavis bisa motongnya pakai cara aku kayak gini ataupun mau bulat-bulat tipis boleh, mau bulat-bulat kandel juga boleh. Saat saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita siapkan tahu putih. Ini aku pakai tahu biasa. Kalau misalnya Flavis ada tahu sutra ataupun tofu itu makin enak lagi Flavis. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Nih tomatnya kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai godong bawang, kita potong agak panjang ya. Nah, di sini kita siapkan bawang brambangnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya hari ini semuanya itu serba diiris, cuman serang-serang cemplang-cemplung itu udah mateng. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Nah, ini nggak boleh ketinggalan. Kita bisa pakai bakso sapi, bakso ayam, ataupun bakso ikan, ataupun fish cake atau fish roll, itu juga enak banget rasanya. Nah, setelah ini kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, kemudian aku pakai kaldu sapi. Tapi bisa pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur juga boleh. Atau mungkin Flavis bisa nambahkan micin juga boleh. Kemudian masukkan wortel, bakso dan juga tahunya. Kita masak sampai nanti mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih dan mau diangkat, baru masukkan sawi hijaunya atau cesimnya. Karena cesim itu kan sebentar banget mateng ya. Kemudian kalau misalnya cesimnya sudah agak mau mateng, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi ada tomat dan juga godong bawangnya. Aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak, seger. Kadang-kadang aku maem kayak gini aja, Flavis. Rasanya udah enak banget, apalagi nanti kita maem pakai nasi anget. Terus misalnya Flavis punya tempe mendoan, itu dimaem pakai itu juga enak banget. Ataupun tempe goreng sreng, ataupun tempe goreng bacem, tahu goreng bacem, itu wis jan rasanya enak banget. Cocok untuk sarapan ataupun untuk makan malam ya. Apalagi ini cuaca, kalau di tempat Flavis kasih lagi musim ketiga, kalau malam-malam tuh dingin banget. Jadi cocok banget maem pakai lauk model-model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep tempe orek. Ini jenis yang basah tapi ya rasanya enak banget. Kenapa aku bikin resep tempe orek basah hari ini? Karena aku lagi kangen banget sama resep masakan yang ada di warteg sewaktu aku masih di Jakarta. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan tempe, kemudian tempenya kita potong-potong kotak-kotak boleh, mau memanjang juga boleh. Rasa Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja, Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Kemudian ini cabainya itu motongnya itu agak unik, jadi nggak iris panjang-panjang tipis tapi panjang-panjang bulat, Flavis. Kemudian di sini kita juga akan siapkan cabai keriting merah, atau mau pakai cabai besar juga nggak apa-apa. Kalau mau lebih pedas juga bisa pakai cabai yang rawit merah. Kemudian di sini kita akan siapkan brambangnya, nggak ketinggalan kita pakai bawangnya juga. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini udah agak kering ya. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Nah, ini kan minyaknya masih banyak, Flavis. Ini nanti kita kurangin ya untuk numis bumbunya biar nanti nggak terlalu berminyak. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Cabai-cabainya itu nanti aja di belakang. Ini aduk-aduk sampai nanti layu dan wangi banget. Lalu masukkan tempenya, tambahkan lagi air.
Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, kemudian kecap. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kemudian garam. Ini garamnya tadi lupa nggak ke syuting Flavis waktu nuangnya. Kemudian sekarang kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya udah enak, tempenya udah matang, bumbunya udah ngeresep, baru kita cemplungin cabai hijau dan juga cabai merahnya. Aduk-aduk sebentar. Ini masaknya nggak usah lama-lama lagi. Memang sengaja kuahnya itu rodok-rodok nyemek kayak gini, dan ini cabenya juga masih cantik banget. Seperti aja Flavis, ini sudah matang, rasanya enak banget, aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget, kita maam untuk nasi rames sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Aku suka banget dulu waktu di Jakarta kalau makan ini di warteg, itu pakai telur dadar yang rupanya elek banget, tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam kecap mentega yang enak banget, yang gurih. Tapi Flavis nggak usah khawatir, kita akan pakai bumbu yang simple dan cara masaknya juga simple banget. Pertama-tama kita siapkan ayam, aku pakai bagian paha dan juga sayap. Kemudian kita akan marinasi pakai jeruk nipis dan juga ada garam. Aduk-aduk, kita marinasi paling nggak 15 menit ya. Kemudian setelah dimarinasi kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kemudian kita akan masukkan mentega atau margarin. Kalau misalnya Flavis ada butter, itu juga boleh banget, malah lebih wangi, lebih enak, lebih gurih. Kemudian sekarang kita akan masukkan ayamnya dan kita akan bola-balik sampai nanti ayamnya matang dan warnanya coklatan seperti ini. Nah, karena tadi kita pakai bagian paha dan juga sayap, bisa aku potong kecil-kecil, jadinya sebentar banget aja udah matang Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini sajanya digoreng begini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, udah gurih banget. Apalagi nanti kita mau masak dengan bumbu-bumbu yang pastinya akan jauh lebih enak. Ini tadi menteganya yang sudah cair itu kan kebanyakan ya, jadi aku kurangin untuk numis bumbunya. Kalau sudah wangi, masukkan ayamnya, kemudian aduk-aduk sebentar, baru kita akan tambahkan lagi airnya. Kemudian kalau misalnya airnya sudah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai kecap manis. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi gula, boleh pakai gula putih, boleh pakai gula merah, sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa. Untuk garamnya itu sedikit aja ya, karena tadi kan ayamnya sudah dimarinasi pakai garam. Terus tadi kita gorengnya juga pakai margarin, jadi sudah asin Flavis. Jadi garamnya sedikit aja. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan tambahkan lagi bawang bombay biar makin wangi dan juga cabai rawit wungkulan. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai rawit wungkulan, bisa juga pakai cabai merah yang besar itu diiris tipis-tipis, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan bumbu benar-benar ngeresep dan kuahnya itu rodok kental gitu Flavis. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini ayamnya benar-benar gurih, sak kuah-kuahnya juga gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.